Kalau 4 pilar ini bekerja sama dengan baik, pondok pesantren akan jaya, pondok pesantren akan sukses, pondok pesantren akan menjadi ma'hadan solehan thayyiban mubarakan, amin ya rabbal alamin. Maka itu saya mau tanya dulu nih kepada para santri nih, siap melaksanakan hak dan kewajiban sebagai santri? Takbir. Nah sekarang saya mau tanya juga ini kepada para wali santri nih, ibu-ibu yang di atas itu, bu. Nah ini ibu-ibunya lebih banyak di atas, para wali santri. Saya mau tanya nih semua para wali, siap untuk melaksanakan hak dan kewajiban wali santri dengan baik? Takbir. Sallu ala nabi. Nah begitu juga para guru dan pengawas wajib melaksanakan yaitu hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, insya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahibba'il kiram, usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minas salihin al muttaqin, amin ya rabbal alamin. Kepada yang sama kita cintai dan kita hormati serta kita muliakan seluruh jajaran pengurus maupun dewan guru dari Pondok Pesantren Alam dan Agrokultural Markas Syariah yang ada di Megamendung ini, kemudian kepada segenap yang sama kita sayangi, yang sama kita cintai dan kita hormati, seluruh para wali santri yang alhamdulillah hadir bersama kita pada kesempatan hari ini, dan juga kepada yang sangat-sangat kita sayangi segenap para santri Markas Syariat dari semua jenjang, dari semua marhala. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan baik kepada segenap pengurus yayasan Markas Syariat maupun segenap dewan guru, begitu juga para wali santri dan semua santri atas terlaksananya acara haflah ini, atas terlaksananya acara ini dengan penuh khidmat sejak awal tadi, dan alhamdulillah kita juga sudah sama-sama menyaksikan bagaimana santri-santri kita tentang prestasinya selama ini, selama mereka menuntut ilmu di Markas Syariah. Pada kesempatan ini saya berikan apresiasi dan penghargaan kepada semua pengurus yayasan maupun dewan guru, dan harap dimaklumi oleh para wali santri, tahun ini berbeda. Biasanya setiap tahun acara haflat takharruj ini dihadiri oleh pengurus yayasan bersama dewan guru dan para santri, dan hanya wali santri yang lulus saja yang diwisuda. Tapi hari ini semua wali santri diundang, semua wali santri diharapkan kehadirannya. Nah kalau ada pertanyaan kenapa selama ini kok wali-wali santri tidak dihadirkan, karena selama ini pelaksanaan haflahnya selalu dilakukan malam setelah khatam tarawih. Itu dimulainya sekitar jam 10, jam 11, jam 1 pagi baru selesai. Nah karena itu dulu banyak wali santri memang terpaksa tidak diundang. Nah karena alasan memang acaranya terlalu malam dan kita sama tahu jalan kemari harus lewat hutan dan seterusnya. Nah karena itu harap dimaklumi. Tapi kali ini acara pembagian rapot sudah dilaksanakan tadi pagi, dan siang ini acara haflah,
Dan nanti ba'da asar berlanjut ada acara haul Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, sekaligus juga haul ibunda saya tercinta Syarifah Sidah binti Alwi bin Muhammad bin Zain Al-Attas. Dan sekaligus juga ada khatam Bukhari, khatam Muslim. Maka itu saya senang bahagia hari ini karena para wali santri bisa dihadirkan, bisa diikut sertakan. Karena memang sudah seyogianya lah para wali santri itu yang dikedepankan, diutamakan, diprioritaskan untuk mereka melihat anak-anak mereka yang berprestasi, anak-anak mereka yang tampil di tempat ini, anak-anak mereka bagaimana dari hasil yaitu pendidikannya selama ini di markas syariah. Jadi sekali lagi kami mohon maaf kalau selama ini wali santri tidak dihadirkan, tapi insya Allah mulai tahun ini dan seterusnya, walaupun hari ini mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan di dalam pelaksanaannya karena keputusan ini diambil mendadak. Ini keputusan ini diambil 3 hari yang lalu, rapat yaitu para dewan guru dengan yayasan diputuskan bahwa hari ini kita gelar siang, pembagian rapot juga hari ini karena mendadak sekali. Harap dimaklumi kalau banyak kekurangan, tapi memang acara siang ini hanya khusus untuk yayasan, dewan guru, santri dan para walinya. Sementara tamu-tamu sebentar lagi akan datang untuk menghadiri haul ba'da asar nanti. Nah karena itu saya apresiasi sekali lagi kepada pihak yayasan maupun dewan guru yang telah bekerja keras bersama para santri. Luar biasa, tidak disangka walaupun hanya dalam waktu 3 hari tapi semua bisa dipersiapkan dengan baik. Jazakumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan Allah berikan balasan yang setimpal. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, melalui kesempatan ini saya dan keluarga selaku pendiri sekaligus juga pembina daripada pondok pesantren markas syariat ini ingin menyampaikan juga penghargaan dan terima kasih yang tinggi, yang besar, yang banyak kepada seluruh pengurus dan para dewan guru yang selama ini telah bekerja luar biasa dengan fasilitas seadanya, dengan situasi kondisi yang serba banyak kekurangan, tapi alhamdulillah para dewan guru telah melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin sehingga bisa menghasilkan hasil juga yang seoptimal mungkin. Sekali lagi untuk para dewan guru dan yayasan kita sampaikan terima kasih dan penghargaan atas nama segenap pembina daripada pesantren markas syariat. Begitu juga kami sampaikan terima kasih dan kepercayaan yang tinggi kepada seluruh wali santri, bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz dan para ustadzah yang saya cintai dan saya hormati. Kami sampaikan terima kasih atas kepercayaan Anda selama ini menitipkan anak-anak Anda untuk dididik di pesantren markas syariat. Tentu ini satu kehormatan bagi kami, ini satu kebanggaan bagi kami karena kami dipercayakan untuk mendidik anak-anak Anda di pesantren ini. Jadi sekali lagi kepercayaan ini tentunya harus betul-betul kami jadikan sebagai amanat yang harus dijaga, dan kami selalu ingatkan kepada dewan guru untuk selalu membina, mendidik daripada para santri sebagaimana mestinya. Nah, mudah-mudahan kepercayaan yang diberikan oleh para wali santri, baik bapak, ibu, ustadz maupun ustazah yang hadir pada kesempatan ini, insya Allah kami akan terus bekerja semaksimal mungkin agar bisa menghasilkan hasil yang lebih baik lagi, insya Allah. Kemudian pada kesempatan ini juga saya ingin mengingatkan diri saya, begitu juga segenap pengurus dan dewan guru, termasuk juga ingin mengingatkan para wali santri dan santri tentang elemen suatu pondok pesantren untuk mencapai kesuksesan. Pondok pesantren markas syariat ini ada 4 pilar utama
Nah, bagaimana kalau pondok pesantren ini ingin sukses, ingin berhasil? Maka pilar yang pertama adalah yayasan. Dan masing-masing pilar ini punya hak dan kewajiban. Sekali lagi, pesantren ini punya 4 pilar yang sangat menentukan apakah pesantren ini akan najah, lulus, berhasil, sukses atau sebaliknya. Yang pertama adalah pilar yayasan. Yayasan ini punya kewajiban untuk selalu dan selalu memperhatikan semua fasilitas kegiatan belajar mengajar, fasilitas pondok pesantren yang diperlukan dan dibutuhkan oleh para santri selama menjalankan pendidikan di tempat ini. Itu adalah kewajiban yayasan. Jadi yayasan berkewajiban yaitu untuk menyiapkan segala fasilitas, untuk menyediakan segala perlengkapan yang berkaitan dengan pendidikan, sekaligus juga pihak yayasan berkewajiban untuk menyiapkan makanan, minuman yang sehat, yaitu bagi para santrinya, termasuk menjaga keamanan lingkungan. Karena memang kita ini pondok pesantren ini, kalau Bapak Ibu perhatikan, kita tidak ada pagar, tapi pagar kita adalah hutan. Sekeliling kita ini adalah hutan lindung. Hutan itu menjadi pagar alami untuk pondok pesantren kita. Nah, karena memang kita ada berada yaitu di kaki gunung daripada Pangrango. Nah, karena itu sekali lagi mengenai makan, konsumsi, mengenai perlengkapan, mengenai fasilitas pendidikan, termasuk juga keamanan daripada lingkungan di sini, semua itu merupakan tanggung jawab yayasan. Karena itu saya ingatkan kepada rekan-rekan seperjuangan di yayasan untuk betul-betul melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya. Tapi jangan lupa bahwa yayasan di samping punya kewajiban, mereka juga punya hak. Apa yang menjadi hak yayasan? Satu saja ingin saya sampaikan di sini, bahwa yayasan punya hak untuk dipatuhi aturannya, baik oleh segenap staf, pegawai, pekerja, petani, begitu juga oleh segenap santri dan para walinya. Nah, jadi tolong kita minta bantuan kepada para wali, para santri semua untuk bisa memberikan hak yayasan ini juga semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin. Karena tidak ada pesantren yang tidak punya peraturan. Semua pesantren punya peraturan. Apakah itu peraturan yang berkaitan dengan sholat berjamaah, peraturan yang berkenaan dengan wirid-wirid, zikir-zikir yang rutin harus dibaca, peraturan untuk hadir di kelas pada saat jam belajar mengajar itu berlangsung, kemudian peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ketertiban, kedisiplinan. Nah, jadi yayasan punya hak untuk ditaati aturannya. Nah, jadi ini yang ingin kita sampaikan. Jadi tolong para santri berusaha untuk menjadi santri yang baik, yang selalu mentaati aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak pondok pesantren di bawah pengawasan yayasan itu sendiri. Dan juga kepada wali santri, tolong dibantu agar kami bisa melaksanakan tugas kami secara maksimal, bisa melaksanakan kewajiban kami, tolong dibantu. Nah, agar hak-hak daripada yayasan untuk dipatuhi aturannya juga dipenuhi. Nah, begitu saya minta maaf. Kadang-kadang ada orang tua, saya dapat laporan, itu ada yang pengen ketemu anaknya kapan saja, saudara, tentu nggak bisa. Ada waktu-waktu yang dikhususkan untuk membesuk anak, untuk menjenguk anak, dan ini semua tidak boleh dilanggar. Nah, begitu juga para santri, ada aturan-aturannya. Kalau santri-santri males-malesan tidak mau hadir di kelas, sudah diberikan peringatan secara lisan. Kalau tidak ngerti juga, jangan salahkan yayasan dan jangan salahkan dewan guru kalau santri tersebut diberi surat peringatan yang dikirim kepada orang tua. Dan tolong para orang tua, kalau sudah mendapatkan peringatan tersebut, bantu kami untuk ikut menyadarkan anaknya agar tidak lagi mengulangi kesalahan yang dilakukan. Nah, kalau peringatan itu sudah berulang kali, sekali peringatan, surat peringatan kedua, ketiga, ternyata
santrinya tetap tidak mau ikut aturan. Mohon maaf kalau terpaksa santri tersebut diberhentikan dan dikembalikan kepada orang tuanya. Nah, kenapa pemberhentian itu bisa penting? Ada yang mengatakan jangan diberhentikan dong, dididik terus sampai dia sadar. Iya, memang semestinya kalau mereka terus melakukan kesalahan tidak diberhentikan, semestinya terus dididik dengan sabar. Tapi yang jadi persoalan, santri kita di sini bukan satu itu saja yang punya masalah. Kita di sini banyak santri, ada 200 santri lebih, hampir 300 santri. Nah, kita nggak mau kalau ada satu santri yang sudah dibina nggak bisa, dididik nggak bisa, diperingati tidak bisa. Bukan kami nggak melanjutkan untuk membinanya, tapi untuk kebaikan ratusan santri yang lain, terpaksa yang nggak bisa dibina kita kembalikan kepada orang tuanya secara baik-baik. Nah, jadi tolong para orang tua agar paham, mengerti bahwa memang pesantren ini ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Saya yakin para orang tua yang dulu pernah masuk pesantren juga tahu bahwa setiap pesantren ada aturannya masing-masing. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah elemen yayasan, ada hak, ada kewajiban. Elemen yang kedua, dewan guru. Walaupun ada yayasan, tanpa ada dewan guru pesantren ini nggak bisa jalan. Mau berapa ribu lagi muridnya, santrinya, nggak bakal bisa jalan tanpa ada dewan guru. Jadi peran dewan guru itu luar biasa. Dewan guru itu adalah jantungnya pesantren. Jadi kalau manusia jantungnya berhenti berdetak, dia mati, pendidikan di pesantren juga akan terhenti. Manakala dewan guru itu tidak melakukan tugasnya. Jadi dewan guru ini juga pilar yang sangat penting bagi pondok pesantren. Nah, karena itu dewan guru ini punya kewajiban dan juga punya hak. Nah, apa kewajiban dewan guru? Kewajiban dewan guru adalah mendidik dan membina seluruh santri tanpa diskriminasi, tanpa dibeda-bedakan. Semua harus dibina, dididik para santri dengan penuh cinta dan kasih sayang, penuh perhatian, tanpa ada kebencian, dan betul-betul dengan niat semata-mata ikhlas mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kewajiban guru. Kewajiban dewan guru adalah mendidik, membina, mengarahkan, mengayomi, menjaga, melindungi para santri, dan memberikan santri-santri tadi ilmu-ilmu yang manfaat. Nah, itu kalau kita bicara dari segi kewajiban. Lalu apa hak dewan guru? Hak dewan guru satu saja yang ingin saya garis bawahi, wajib dihormati, wajib dipatuhi. Dihormati ini pengertian dihormati, ya dipatuhi, ya diperhatikan, yang tidak dilawan, itu pengertian dihormati. Saudara, dihormati kedudukannya sebagai seorang guru. Nah, maka itu kita minta kepada para santri harus bisa jaga sikap, hormati guru-guru kita juga tanpa diskriminasi. Jadi kalau guru-guru wajib membina, mengayomi, mendidik para santri tanpa diskriminasi, begitu juga murid wajib menghormati dewan guru tanpa diskriminasi. Enggak ada tuh guru yang ini dihormati, guru yang ini dilawan, guru yang ini dihormati, guru yang ini direndahkan. Enggak, semua guru sama, wajib untuk dijunjung tinggi, dihormati. Masuk dalam pengertian dihormati, jam-jam pelajarannya hadiri. Nah, jadi kalau ada murid yang bolos nggak hadir di jam pelajaran seorang guru, berarti dia nggak menghormati guru. Kalau si guru memberikan pekerjaan, saung pekerjaan santri semacam PR, kerjakan. Kalau si santri tidak mengerjakannya, berarti dia nggak menghormati guru. Nah, jadi sekali lagi pengertian menghormati guru itu luas, yaitu perintahnya dipatuhi, PR-nya dikerjakan saat beliau mengajar, jaga ketenangan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi sekali lagi dewan guru ini penting, sebab kalau santri-santri tidak bisa menghormati guru, bukan nggak mungkin nanti ada guru yang tidak betah terus minta berhenti. Nah, mencari guru tuh nggak mudah. Nah, mencari guru itu tidak mudah. Alhamdulillah pondok pesantren Markas Syariat bekerja sama, dibantu oleh pondok pesantren Sidagiri, pondok pesantren Sarang, yaitu di apa namanya Mbah Maimun yang dirikan dulu, saudara. Ada pondok pesantren Dalwa di Jawa Timur sana. Mereka mengirim guru-guru yang bagus-bagus, luar biasa. Mereka ngajar santri-santri kita. Nah, jadi sekali lagi
Jangan sampai ada nanti guru yang kecewa, marah dengan murid, nggak mau ngajar lagi, nanti para santri yang akan rugi semuanya. Nah karena itu tolong jaga perasaan mereka, cintai mereka dan hormati mereka. Nah itu yang kedua. Sekarang kita masuk pilar yang ketiga. Pilar yang ketiga daripada pondok pesantren adalah santri. Yayasannya ada, pondok pesantrennya ada, saudara. Guru-gurunya lengkap. Kalau nggak ada santri, nggak jalan pesantren. Nah, jadi santri itu juga pilar utama daripada suatu pondok pesantren. Tanpa santri, kegiatan belajar mengajar di suatu pondok pesantren tidak akan berjalan. Nah, alhamdulillah di markas syariat ini santri, walaupun kita hanya mampu menerima secara terbatas, kita belum bisa menerima santri sebanyak-banyaknya karena kemampuan kita juga masih sangat terbatas. Jadi kita nggak mau terjadi di pondok pesantren markas syariat ini kalau jor-joran terima santri, tahu-tahu santri nggak dapat tempat tidur, santri nggak dapat tempat, kemudian nanti santri hanya tercecer, harus tidur di lorong-lorong, tidur di masjid. Nggak. Di pondok pesantren ini saya sudah amanatkan kepada dewan guru, kepada yayasan, setiap santri yang masuk ke pondok pesantren markas syariat harus dapat tempat tidur, harus ada ruang dia tidur, tidak boleh terceceran kemudian terlantar di mana-mana. Nah maka itu kita secara perlahan penambahan murid di markas syariat ini pelan-pelan kita tambah ya kawan. Dari mulai 30 santri, 60 santri, 100 santri, 150 santri, saudara, sampai lebih dari 200 santri dan seterusnya. Kita secara perlahan menambahnya, tidak berani sekaligus karena khawatir kami tidak mampu melaksanakan amanat yang diberikan oleh para wali santri. Nah karena itu peran santri sekali lagi sangat penting sekali. Nah santri punya hak, saudara. Apa itu hak santri dan apa itu kewajiban santri? Kewajiban santri adalah atuhi peraturan, baik peraturan belajar mengajar, baik peraturan ibadahnya, baik peraturan zikirnya, baik peraturan pergaulannya, baik peraturan apa saja yang ditetapkan oleh yayasan. Kewajiban santri adalah ikuti peraturan, termasuk peraturan belajar. Kapan harus belajar, di kelas mana dia dimasukkan, kelas berapa dia, siapa gurunya. Nah jadi santri-santri ini punya kewajiban ikuti aturan pendidikan yang ada di markas syariat. Lalu hak santri apa? Hak santri selain mereka punya hak untuk mendapatkan makan dan minum setiap hari, nggak boleh ada santri yang nggak makan. Kalau ada santri yang nggak makan atau dibully oleh kawannya sehingga dia tidak makan, lapor ke dewan guru, lapor ke yayasan. Kalau nggak ada yang menangani, lapor ke saya. Nah jadi nggak boleh. Saya nggak mendengar ada santri jatah makannya umpamanya dibully oleh kawannya, sehingga jatah makan lauknya diambil, dia cuma dapat nasi saja, lauk nggak dapat, padahal dari dapur sudah ada jatahnya. Nah ini nggak boleh terjadi. Bully membuli tidak boleh terjadi di markas syariat. Saya selalu ingatkan kepada para santri, kalian wajib bersaudara. Yang senior, yang junior wajib bersaudara. Jangan coba-coba yang senior ngerjain yang junior. Atau ada santri dibuat nggak betah di pesantren karena dibully, karena dihina, karena dicela-cela, karena dikucilkan. Saya tidak mau lihat itu. Kalau ada santri merasa dibully atau santri diganggu atau santri barangnya diambil, dia nggak berani untuk nuntut, lapor ke dewan guru, lapor ke yayasan. Kalau nggak ada yang tanganin juga, lapor langsung ke saya. Saya nggak ridho kalau ada satu pun santri di pesantren ini, saudara, yang dibully, kemudian yang dirundung, yang dihina-hina, membuat akhirnya dia nggak nyaman untuk belajar. Hak santri untuk belajar dengan nyaman, hak santri untuk belajar dengan nyaman, aman, tenang, leluasa, tanpa gangguan siapapun. Itu hak setiap santri. Jadi tidak boleh siapapun, mau itu yayasan, mau itu dewan guru, mau itu sesama santri, tidak boleh untuk mengganggu hak-hak santri tersebut. Jadi santri punya hak makan, punya hak minum, punya hak tidur, punya hak istirahat, punya hak belajar, punya hak mendapatkan keamanan, kenyamanan selama menjalankan pendidikan di markas syariat.
Nah itu haknya. Kewajibannya santri tadi sudah saya sampaikan, wajib mengikuti aturan yang ada di yayasan. Yang keempat, pilar yang keempat daripada sebuah pondok pesantren setelah yayasan, kemudian dewan guru, selanjutnya santri. Yang keempat yang tidak boleh kita lupakan juga pilar pondok pesantren adalah wali santri. Nah, kenapa wali santri ini kok bisa menjadi pilar juga di pondok pesantren, saudara? Karena saudara, wali-wali santri itu juga punya hak dan kewajiban. Kewajiban para wali santri adalah memenuhi, saudara, segala aturan, menjalankan segala aturan daripada markas syariat dan perhatian untuk memenuhi kebutuhan santrinya. Jangan sampai ada wali santri nitip anak kemudian gak ada kabar beritanya, saudara, dia gak perhatikan tuh anaknya, sehingga si anaknya perlu pensil aja gak punya pensil, perlu kertas gak punya kertas, perlu buku gak punya buku, karena orang tuanya gak pernah datang, wali santrinya gak pernah tengok, wali santrinya gak pernah mau tahu. Nah, itu termasuk kewajiban wali santri. Apa-apa yang menjadi kebutuhan santrinya untuk bisa mengikuti pendidikan di pondok pesantren ini, wajib wali santri itu untuk memenuhi. Termasuk kewajiban wali santri memperhatikan bagaimana prestasi anak-anaknya, bagaimana yaitu pelajaran anak-anaknya, bagaimana aktivitas dan kegiatan anak-anak yang ada di pondok pesantren ini. Termasuk kalau mendapatkan surat peringatan, wajib bagi wali santri untuk tabayun, untuk konfirmasi, kenapa ada peringatan, ada apa dengan anak saya, datang ke pesantren, menghadap ke guru-guru yang bertugas, ada apa dengan anak saya, ayo kita bicarakan sama-sama. Mudah-mudahan kalau wali santri dengan para guru bekerja sama, nggak ada anak yang diberhentikan dari pondok pesantren ini, saudara. Jadi kalau wali santrinya datang, ayo sama-sama kita perbaiki anak kita, bagaimana caranya. Nah, bisa jadi ada kenakalan anak yang wali santri nggak pernah tahu. Dia hanya terima kabar bagus-bagus saja. Nah, ternyata di sini ada masalah-masalah yang dilakukan. Nah, saya nggak mau terulang lagi seperti waktu itu ada kejadian 2 santri ribut, berkelahi, sampai ada yang satu terluka, sampai masalahnya harus ke polisi karena lukanya cukup berat. Didamaikan juga nggak bisa, orang tuanya nggak terima. Nah, bagi kami, saudara, kalau memang sudah ada tindakan-tindakan pidana semacam itu dilakukan oleh santri, ya orang tuanya kita pertemukan, ayo kita duduk, mau damai silakan, mau lanjut ke hukum juga silakan. Nah, tapi kami punya aturan. Nah, aturan-aturan itu juga kalau santri sudah berkelahi sampai salah satu terluka, ini pelanggaran berat di pesantren, kami giring, silakan. Oh, mau diselesaikan di polisi silakan. Nah, tapi biasanya kedua santri kita berhentikan, saudara. Kalau udah berkelahi begitu, saling pukul, saling hantam, saudara, atau satu dilukai, itu pelanggaran berat yang si santri bisa diberhentikan. Nah, karena itu para santri perhatikan sekali lagi, tolong, di sini bukan tempat premanisme, di sini bukan tempat jago-jagoan, tapi di sini adalah pesantren. Nah, maka itu kakak-kakak kelas harus memberikan contoh, yang senior berikan contoh. Jangan senior, saudara, seperti di sekolah-sekolah umum atau di lembaga lain, saudara, senior ngerjai junior, saudara, junior dikerjai dengan hal-hal yang gak pantas untuk dikerjai. Itu gak boleh terjadi di pondok pesantren. Jadi kalau itu terjadi, saya yang akan langsung mengambil tindakan, siapapun yang terlibat, apakah yayasan, apakah guru, apakah staf, apakah santri itu sendiri, akan kita mengambil tindakan tegas. Nah, inilah, jadi itu kewajiban para wali. Tapi lalu hak wali bagaimana? Hak wali anaknya dididik dengan baik. Hak wali amanatnya itu dijaga dengan baik. Karena wali itu kan memberikan amanat anaknya untuk dididik di pondok pesantren ini. Maka wali punya hak, sehingga wali juga punya hak untuk bertanya, bagaimana anak saya? Bagaimana kehadirannya? Bagaimana perilakunya? Nah, kalau ada wali santri yang bertanya begitu, wajib pihak yayasan atau pihak dewan guru untuk memberikan jawaban dan informasi. Termasuk hari ini hak wali untuk tahu rapot anaknya. Mana rapot anak saya? Saya mau tahu bagaimana hasil daripada anak saya selama yaitu mondok di pesantren ini. Nah, jadi para wali juga nggak usah segan-segan untuk menuntut haknya sesuai dengan aturan yang ada di markas syariat. Nah,
Kenapa 4 pilar ini saya bahas saudara? Karena kalau 4 pilar ini bekerja sama dengan baik, pondok pesantren akan jaya, pondok pesantren akan sukses, pondok pesantren akan menjadi ma'hadan solehan thayyiban mubarakan, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ulangi, itulah 4 pilar daripada suatu pondok pesantren. Nah, kalau 4 pilar ini bekerja sama dengan baik, insya Allah pesantrennya akan sukses, jaya dan berkah, amin ya rabbal alamin. Maka itu saya mau tanya dulu nih kepada para santri nih, siap melaksanakan hak dan kewajiban sebagai santri? Takbir. Nah, sekarang saya mau tanya juga ini kepada para wali santri nih, ibu-ibu yang di atas itu, bu. Nah, ini ibu-ibunya lebih banyak di atas, para wali santri. Saya mau tanya nih semua para wali, siap untuk melaksanakan hak dan kewajiban wali santri dengan baik? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, begitu juga para guru dan pengawas wajib melaksanakan yaitu hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Nah, baiklah. Akhirnya pada kesempatan ini saya ingin menitipkan kepada para wali. Jadi insya Allah setelah nanti kita tutup haflah ini dan setelah nanti kita haul serta buka puasa bersama dan ada tarawih khatmul Quran, maka mulai besok tanggal 20 Ramadan, atau tepatnya lusa tanggal 21 Ramadan, maka markas syariat memasuki hari libur selama 1 bulan dari tanggal 21 Ramadan sampai 21 Syawal. Nah, karena itu nanti selesai daripada pelaksanaan khatmul Quran dan doanya, maka seluruh santri sudah boleh pulang dibawa oleh para walinya. Nah, jadi sudah masuk hari libur. Nah, hanya saya mau titip, nah ini kewajiban para wali santri, juga kewajiban santri, tolong selama libur 1 bulan di rumah itu betul-betul dimanfaatkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Seperti 1, santri selama ada di rumah, Anda ini sudah 11 bulan gak ada di rumah, tentu orang tua kangen, keluarga rindu. Nah, tolong nanti kalau sudah pulang ke rumah jangan banyak main keluar, tapi layani ibu dan bapak kita, bantu. Kalau mereka ada kerjaan-kerjaan yang perlu dibantu para santri, bantu. Kalau memang sekalipun bantunya harus bersih-bersih rumah, bantu. Tunjukkan kalian adalah santri sejati yang manfaat. Jadi jangan lupa bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baiknya kamu sekalian adalah orang yang paling manfaat untuk masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini para santri, ibu-ibu, para wali santri, bapak-bapak, ini selama di pondok 11 bulan, sholat 5 waktunya di masjid. Dari mulai sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, mereka ini sudah rutin sholat di masjid, di absen. Bahkan ada hukuman kalau mereka sengaja meninggalkan sholat berjamaah. Nah, saya minta kepada wali santri ini dijaga, jangan sampai nanti liburan sebulan di rumah nggak sholat lagi berjamaah di masjid. Nah, jadi tolong anaknya didorong. Ya, kalaupun nggak sholat berjamaah di masjid, bisa sholat berjamaah di rumah lah dengan ibu bapaknya. Jangan sampai santri ini keasikan main, sholat ditinggal. Jadi kita 11 bulan nih kita sudah jaga nih, kita didik, kita ajak mereka sholat berjamaah, kita ajak mereka zikir, kita ajak mereka wirid, bahkan udah ada yang hafal wirid-wirid dan zikir-zikirnya. Jangan sampai begitu pulang ke rumah 1 bulan hafalannya hilang, sholat berjamaahnya hilang. Ini akan sangat kita sesalkan. Nah, tolong bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anaknya nanti kalau pulang ke rumah dorong supaya mereka 5 waktu itu sholat berjamaah di masjid. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak punya pesantren atau punya majelis di rumah, ada pelaksanaan sholat berjamaah, ajak santri-santri. Apalagi sebagian santri di sini ada yang gisim tahfidz,
ada yang hafal Quran 30 juz, ada yang hafal Quran 20 juz. Bahkan kemarin saudara, waktu kita melaksanakan sholat tarawih setiap malam itu 1,5 juz santri yang jadi imam. Jadi santri-santri anak-anak Anda di sini banyak yang hafal Quran. Ada yang 5 juz yang baru masuk, ada yang 10 juz, ada yang 20 juz, ada yang sudah 30 juz. Nah, kalau mereka pulang ke rumah, suruh mereka jadi imam. Jadi imam supaya hafalannya ini nggak hilang. Nah, ajak mereka lepas ke masjid, nggak apa-apa. Kalau orang masjid minta mereka jadi imam, suruh jadi imam di masjid. Nah, mereka udah paham bagaimana cara jadi imam. Mereka udah tahu rukun-rukunnya. Bahkan santri-santri di sini setiap Jumat itu secara bergantian diajarkan untuk khutbah Jumat. Mereka tahu rukun dan syarat daripada khutbah Jumat. Walaupun memang di pesantren sini khutbah Jumatnya hanya dengan bahasa Arab, tidak ada bahasa Indonesia. Tapi kalau di luar tinggal ditambah irsyad dengan bahasa Indonesia sebentar. Rukun kan nggak berubah, syarat nggak berubah. Nah, jadi ini banyak sekali santri-santri kita yang sudah bisa memimpin sholat berjamaah, hafal Quran belasan juz, kemudian juga banyak di antara mereka bisa mimpin tahlil bisa, mimpin doa bisa. Nah, jadi jangan sampai selama sebulan mereka ini tidak diberikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah, khusus untuk yang hafal Quran, tolong Bu, tolong Pak, di rumah itu diberikan kesempatan mereka untuk murojaah. Karena hafalan Quran itu memang harus terus murojaah. Kalau tidak murojaah kesian, nanti begitu sebulan balik ke pesantren banyak yang dia lupa. Nah, karena itu tolong bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang anak bapak ibu sudah dapatkan dari pondok pesantren ini dijaga. Nah, jadi santri bantu orang tua nanti saat liburan. Santri aktif di masjid atau di majelis atau di musola. Nah, santri tetap murojaah pelajarannya. Dan kita minta kepada wali santri tetap mengkontrol daripada para santri tersebut. Lalu kalau pertanyaannya, apa enggak boleh selama liburan mereka tamasya jalan-jalan? Oh, sangat perlu, bukan boleh lagi, wajib. Silakan ajak mereka jalan-jalan, ajak mereka tamasya, ajak mereka tanazzuh ya ikhwan, silakan. Tapi harus diingat, tamasyanya tamasya yang halal dan sehat. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Jadi tolong santri jangan lupa, berkali-kali saya ingatkan di sini pesan daripada guru Imam Syafi'i di mana dikatakan bahwa al ilmu nurun fala tudfi'u bil maksiyah. Ilmu itu adalah cahaya, jangan kau padamkan dengan maksiat. Tolong pulang ke rumah jangan bikin maksiat dalam bentuk apapun. Jadi tunjukkan kepada orang tua. Apalagi yang di sini sudah 2 tahun, sudah 3 tahun, sudah 4 tahun. Ada santri di sini yang sudah 5 tahun. Bahkan ada santri yang masuk tahun ke-6. Nah, kalau pulang ke rumah tunjukkan bahwa Anda seorang santri sejati. Apalagi kalau ayah ibunya bukan ustadz, bukan ustazah, banyak kekurangan dalam ilmu agama. Ajarkan, buka pengajian di rumah. Tularkan itu ilmunya kepada orang tuanya, kepada kakaknya, kepada adiknya. Tunjukkan Anda seorang santri sejati. Tadi saya cukup terharu pada saat wisuda kelulusan. Ada satu santri saya lihat namanya Ismet tadi. Mana Ismet tadi? Ada di belakang sana. Kenapa saya terharu? Ismet ini saudara masuk kemari dari umur baru 5 tahun atau 4 tahun saudara, dan gak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Sunda. Gak bisa dia bahasa Indonesia, dia bisanya bahasa Sunda dulu waktu awal masuk saudara. Jadi kalau ujian itu Ustadz Asep tuh yang terjemahin. Nah, ini soalnya bahasa Indonesia diterjemahin ke bahasa Sunda, dia jawab. Lama saya nggak ketemu, tahu-tahu udah lulus sekarang. Subhanallah, dia dapat ijazah SD dari markas syariat, dia dapat ijazah SMP ikut akselerasi di markas syariat, dan dia dapat ijazah SMA juga ikut akselerasi di markas syariat. Bahkan saat ini dia sudah kuliah di Universitas Jamiat Khair. Alhamdulillah, luar biasa saudara. Nah, jadi artinya betul-betul tekun, nggak ada yang nggak mau pindah dari sini. Bahkan kakaknya udah lulus dan ngajar sekarang di sini ya kawan. Dulu adik kakak tuh sama-sama kecil saudara, sama-sama kecil masuk kemari. Saya juga bingung bagaimana ngajarnya. Saya ngajar bahasa Indonesia dan nggak paham. Tapi sekarang Ismet udah bisa dia bahasa Indonesia, udah pintar. Kalau dulu cuma bahasa Sunda aja. Nah, jadi saudara, ini salah satu produk markas syariat saudara. Bagaimana dia sekolah di sini, yaitu sampai sekian belas tahun, dan sekarang dia udah lulus
dan dia bisa mengajar, bahkan dia masih kuliah untuk mengambil S1. Alhamdulillah. Dan beberapa santri kita juga ada yang sekolah di Universitas Al-Ahqaf. Saat ini sudah berapa, Hanif? Sudah 4, sudah 5, sudah 5 santri lulusan markas syariat sekarang kuliah di Universitas Al-Ahqaf, yaitu di Tarim di Hadramut, ya ikhwan. Bahkan saya berharap besok lulusan-lulusan markas syariat lebih banyak lagi yang sekolah di Ahqaf, yang sekolah di Mesir, yang sekolah di mana lah. Yang penting jangan lupa jaga ahlus sunnah wal jamaah. Ingat, pesantren markas syariat benteng ahlus sunnah wal jamaah. Jadi jangan pernah keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Tapi ingat juga, walaupun kita ahlus sunnah wal jamaah, saudara, bukan berarti kita boleh seenaknya mengkafir-kafirkan di luar aswaja. Jangan, saya amanatkan betul. Kemarin pada saat kita belajar pesantren Ramadan, alhamdulillah sudah berjalan bagus, saudara, dan saya sudah amanatkan bagaimana menjadi seorang aswaja sejati. Insya Allah. Saya mau tanya semua, siap tetap sebagai aswaja? Siap jadi benteng aswaja? Siap jadi santri aswaja? Siap terus memperjuangkan akidah Asy'ariyah dan fikih Syafi'i? Takbir. Shallu 'alan nabi. Nah baiklah, itu yang saya mau pesankan pada pertemuan ini. Dan tolong kepada para wali, usahakan malam ini bukan hanya sekedar sampai buka puasa, tapi sampai kita bisa tarawih bersama. Tarawih bersama, karena malam ini khatamnya. Kalau khatam nggak baca 1,5 juz. Biasanya tiap malam bacanya 1,5 juz santri kita. Setiap malam tarawih 1,5 juz, ya ikhwan. Sehingga malam 20 ini kita sudah sampai yang terakhir. Tapi kemarin 1,5 juz dilebihkan, hampir 2 juz. Sehingga nanti malam kita hanya tinggal baca dari walaili sampai akhir, insya Allah. Nah, dan yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada para wali murid, nanti kalau bawa anak-anaknya ikuti arahan panitia. Panitia sudah mengarahkan kita datang masuk lewat hutan, lewat pos 1, pulang lewat pos 3, supaya tidak kredit. Sebab kalau anda pulang lewat hutan, tahu-tahu dari hutan ada yang masuk, nanti di tengah-tengah salah satu mesti mundur, saudara, karena jalannya memang sempit betul. Nah karena itu masuknya dari pos 1, nanti banyak tamu, sebentar lagi akan banyak tamu yang datang, biar mereka masuk dari pos 1, parkirkan, semua mengarah ke Magam. Di Magam ke kiri itu langsung pos 3 bisa keluar. Kita bisa lewat desa Kuta, Pekancilan. Nah insya Allah kalau itu kita lakukan, tidak akan ada kemacetan, tidak akan ada kredit. Karena tahun kemarin begitu, di hutan itu akhirnya sebelah sana ada sekian puluh mobil, yang sebelah sini keluar sekian puluh mobil, hanya sekian jam nggak bisa bergerak. Nah kita nggak mau terulang begitu. Silakan semuanya ikuti aturan, ada security, ada pengaman, ikuti saja untuk aturannya. Nah itu yang saya mau sampaikan kepada semua yang ada di sini. Dan sekarang saya mau tanya, sebelum saya akhiri, saya mau tanya para wali santri dihadirkan acara haflah para muridnya, kira-kira setuju tidak? Senang tidak? Alhamdulillah. Nah ini mau diteruskan tahun-tahun depan begitu juga, insya Allah. Karena biasanya Pak Menteri kalau lagi haflah wali santri nggak hadir, biasanya santri-santri aja. Tapi kali ini alhamdulillah wali-wali santri kita hadirkan, walaupun ada beberapa wali santri belum bisa datang, ada yang bisa datang karena dari daerah, besok pagi baru bisa membawa yaitu anaknya. Tapi hari ini saya lihat sudah cukup banyak yang hadir. Mudah-mudahan nanti semua santri bisa pulang dengan aman dan nyaman serta selamat. Nah jadi itu yang saya mau sampaikan. Ini Bapak Menteri kita nih waktunya nggak banyak. Nah sebetulnya kita pengen beliau nih hadir pada saat nanti umat nanti yang datang bisa ribuan Pak Menteri. Cuman nggak apa-apa. Paling enggak karena Pak Menteri ada urusan mendesak. Kalau Menteri kan mau datang kemana aja dipanggil Presiden mesti buru-buru cabut. Enggak cabut repot, bisa digewer sama Presiden, betul. Nah karena itu setelah ini kita berikan kesempatan pada Pak Menteri. Namun kami minta maaf Pak Menteri, sebetulnya kami berharap sore pada saat umat penuh, ada ribuan yang akan datang. Tapi ini saja bagi kami sudah cukup. Sebab nih yang hadir nih wali santri dan santri. Nah ini ujung tombak perjuangan ahlus sunnah wal jamaah, insya Allah. Baik, sebelum saya akhiri dan sebelum Pak Menteri memberikan sambutan,
Saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan. Coba Habib Muhammad buka rekapitulasi nilai ujian kita. Hanya beberapa orang saja yang kita ingin sampaikan. Kemarin pelajaran saya ada 10 materi. Ada 10 materi saya sampaikan selama Ramadan. Ada tentang bahaya takfir, ada tentang Asy'ari, saudara, bagaimana itu akidah Asy'ariyah. Kemudian ada juga tentang ayah bunda Nabi yang sering dikafir-kafirkan oleh kelompok Wahabi. Kemudian kita buka kemarin dalilnya, enggak seperti yang mereka kirakan. Kemudian juga ada soal Zionis, ada juga soal apa lagi kemarin, hadis do'if bainar rad wal qubul. Hadis do'if itu apa syaratnya kalau mau diterima untuk diamalkan, itu sudah kita bahas dan sudah kita laksanakan ujian, alhamdulillah. Nah di sini saya tunjukkan ada 6 santri saudara yang ikut pesantren kilat kemarin mendapatkan nilai 90 ke atas, berarti nilainya mumtaz saudara. Nah, pertama yang mendapatkan nilai 90 ada 3 orang, yaitu yang pertama Ahmad Bagus Prawira kelas 5 Salafi. Mana orangnya? Maju ke depan. Nah, kemudian yang kedua Ahmad Hayyan Hadi kelas 5 Salafi juga. Mana orangnya? Mana orangnya? Ahmad Hayyan ada? Segera ke depan. Begitu juga yang ketiga Muhammad Rafi kelas 5 Salafi. Mana orangnya Muhammad Rafi? Ya silakan. Nah, ini yang mendapat nilai 90, 3 orang. Nah kemudian yang mendapatkan nilai 92 ada 2 orang, yaitu Abizar Al-Ghifari kelas 6 Tahfiz. Nah, mana orangnya? Kelas 6 Tahfiz, maju ke depan. Nah kemudian yang berikutnya lagi ada Muhammad Alamul Huda atau Ilmul Huda, Alamul Huda betul kan? Mana Muhammad Alamul Huda kelas 3A Salafi. Ini jadi yang sebelah kiri saya dapat nilai 90, di sini dapat 92. Silakan kanan, diri di kanan. Yang terakhir yang mendapat nilai 94 yaitu Muhammad Reza Siregar. Fadhal takbir, sallu ala nabi. Alhamdulillah. Dan yang lain-lainnya cukup banyak yang punya nilai bagus, walaupun di bawah 90, ada yang nilai 80 juga banyak sekali. Nah artinya menurut rata-rata dari apa yang saya lihat secara umum, pelajaran yang sudah saya sampaikan 10 materi selama 20 hari bulan Ramadan bisa diterima dan bisa dipahami, alhamdulillah. Nah baiklah, untuk ini ada hadiah pribadi dari saya, bukan dari yayasan, bukan dari dewan guru. Nah untuk keberapa orang nih semua nih, 6 orang ini ada hadiah pribadi akan saya serahkan kepada Habib Muhammad. Nanti Habib Muhammad aja yang bagikan. Kita berikan hadiah dengan nominal 1 orang 250.000 rupiah. Takbir, takbir. Santri yang lain mau gak? Betul, ujian yang akan datang insya Allah. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada semua. Silakan Bapak Menteri, kita mau dengar nasihatnya, petuahnya buat semua. Sallu ala nabi. Nah, bagi saya sekian. Adani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.